puasa dan iktikaf itu paling baik ya. Halo Mbak Elika, bolehkah kurban tidak akikah? Wah, nggak ada hubungan. Akikah itu adalah tugas orang tua, sementara kurban adalah tugas kita. Jadi boleh aja kita kurban walaupun kita belum lagi akikah, nggak ada urusannya. Doa apa yang bisa diamalkan? Ingin umroh sekeluarga, tapi dana nggak cukup. Kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, nabung, booster dengan doa saat sholat hajat dan sholat duha. Oke, iya. Nyimak sambil nunggu paket madu. Siap, kucing Ramadan. Masya Allah, kucing Ramadan lucu PP-nya. Ustazah, mengapa imam sholat zuhur asar bacaan suratnya diam? Aku tak tahu juga kenapa teman-teman. Begitulah ajaran Islam ya. Kita cuman sami'na wa ata'na ya. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami nyimak. Kami dengar, kami ikut ya. Oke, ya mau ngundang ke Jakarta, boleh teman-teman DM aja ya. Iya, banyak ya Mbak Nyi. Ustazah, kalau sholat qobliyah zuhur apakah 4 rakaat 1 kali salam? 2 kali salam deh, biar kayak sholat subuh, biar aman ya. Bom ikut puasa, ya Bom tidur terus nih Bom gimana lah ini ya. Puasa dia guys, puasa dalam hati dia. Puasa dalam hati, tidur aja dia, tidur dia di meja aku guys, dari tadi lah ya. Oke, Ustazah sholat witir taraweh 3 rakaat gimana niatnya? Sengaja aku sholat taraweh witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah, gitu aja ya. Gitu aja ya. Apakah kalau sholat subuh terlambat pas bangun udah terbit matahari, apa enggak apa-apa untuk sholat? Kalau sholat subuh teman-teman terlambat jam berapapun, mau terbit matahari dari manapun, selagi tidak terbit dari barat, teman-teman tetap sholat segimana teman-teman bangunnya ya, tapi tetap berdosa karena lalai, tapi daripada tidak sama sekali ya. Oke, emas yang dipakai tetap hitung zakat ya, tetap hitung zakat. Kalau dia sudah 85 gram ya. Anak saya 9 tahun belum diakikah. Ya kalau ada rezeki silahkan akikah. Akikah pada umur 7 hari. Halo Mbak Noni, 14 hari, 21 hari itu hukumnya sunnah muakkad ya. Nah setelah itu hukumnya sunnah biasa ya. Oke, saya minum madu tapi pas ke toilet keluar haid. Padahal saya 1 minggu saya udah bersih. Gimana Ya berarti haid Mbak. Kalau dalam bulan yang sama berarti itu tetap haid sampai maksimal 15 hari ya. Berarti ya Mbak ada proses detoksifikasi ya. Berarti haid, nggak usah puasa aja. Halo, karena kan kemarin baru 7 hari, kecuali kalau udah 15 hari ya. Halo Mbak Deni, ya. Orang dewasa yang nggak mau puasa apa perlu dizakat fitrahkan? Puasa atau enggaknya dia itu urusan dia dengan Allah. Kalau kita mau zakat jangan lihat orangnya. Yang penting dia fakir miskin udah, mau dia sholat nggak sholat urusan dia dengan Allah ya. Nggak mungkin kita mau zakat, sholat nggak? Kalau sholat ku kasih, kalau nggak ku kasih doh. Shalalala kan nggak kayak gitu geng. Oke? Iya. Kalau 20 gram belum lagi wajib zakat. Siap Mbak Deni, sehat terus ya. Sama-sama Mbak Rini, teman-teman sehat juga ya. 3 rakaat witir taraweh 1 kali salam tanpa tahiyat awal kah? Betul sekali, tidak pakai tahiyat awal teman-teman. Aku Pekanbaru. Wanita wajib pakai kaos kaki kah? Apakah kaki aurat? Betul sekali ketika dia berada di lingkungan yang campur ya teman-teman ya. Ustazah bahas masalah jodoh dong. Wah ini kalau jodoh ahlinya adalah Mbak Rosita dengan Mbak Rosita. Mbak Tini ya. Untuk jodoh itu baca doa saja. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah jangan kau biarkan aku sendirian, engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Nah gitu ya teman-teman ya. Gitu ya. Tanggal 3 saya haid dan bersih tanggal 10. Nggak apa-apa. Berarti haid lagi aja. Haid lagi aja. Nggak masalah Mbak ya. Nanti kalau udah sampai 15 hari, 7 hari lagi, nanti hari ke-15-nya baru sholat ya. Ustazah jawab dong pertanyaan aku. Siap Mbak Kartina. Guru ngaji boleh menerima zakat? Boleh. Guru ngaji itu adalah fisabilillah. Boleh, nggak ada masalah. Waktu syuruk kapan? Jika subuhnya 4.45, tambah aja 1,5 jam ya. Oke, Ustazah, saya belum bayar utang puasa 2 tahun lalu. Kalau bayar puasa tanpa fidyah, apa sama dengan fidyah? Bisa, teman-teman coba kodo aja ya puasanya ya.
Orang tua bolehkah menerima zakat anaknya? Nggak disarankan untuk orang tua, saudara kandung, sepupu, ponakan boleh ya. Oke. Tabungan orang yang sudah meninggal apakah wajib dizakati? Tidak, teman-teman ya. Harusnya waktu hidup dia zakat. Ketika dia udah meninggal, ahlul waris tidak wajib mengeluarkan zakatnya ya. Kalau lagi puasa ke rumah sakit ambil darah, cek gula darah, nggak batal, teman-teman. Oke. Haid 1 hari, besok puasa. Kenapa? Betul Mbak Tian, nggak ada masalah. Di 1 bulan 2 kali biasa orang haid banyak ya. Zah, tapi ada ulama yang menjelaskan tergadezah kalau tidak terakikah. Oke, bagus pertanyaannya. Ada dalil orang yang tidak berakikah maka dia akan tergadai. Itu dalil guys. Yang namanya dalil itu kalau perintah tetap bisa jadi dua. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Tidak ada satu ulama madhab yang mengatakan akikah itu wajib. Itu hanya perintah saja, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Sama dengan larangan. Setiap larangan bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Jadi perintah akikah itu umur 7, 14, 21 hari, itu hukumnya sunnah muakkad ya. Kemudian setelah itu hukumnya sunnah biasa ya. Oke, saudara kandung yang hidupnya susah boleh nggak dizaki zakat fitrah? Boleh ya. Halo Hajah Titin, teman-teman ngapain pada nangis? Oke, kalau guru ngaji boleh menerima zakat karena dia adalah fisabilillah. Bolehkah dilakukan tiap hari sholat duha? Boleh. Pengurus majelis taklim bisa diberikan zakat? Nggak bisa. Ya, dia mesti seperti guru di bidang agama, seperti guru ngaji itu bisa ya. Saya subuh kesiangan, masih bisa qobliyah subuh nggak? Kalau masih ada waktu subuh masih bisa. Tapi kalau waktu subuhnya udah habis sudah nggak bisa. Siap Mbak Tian, jangan nangis. Iya. Guru ngajinya orang kaya zah, nggak apa-apa. Dia dizakati karena fisabilillahnya, bukan karena miskinnya. Zah wudhu dipegang cucu, ya nggak batal. Cucu tuh mahram guys, nggak ada masalah. Halo Mbak Alia. Jika mandi air terkena kotoran cicak, kalau airnya lebih dari 210 liter, silahkan teman-teman pakai aja. Tapi di bawah itu ya teman-teman buanglah ya. Tebing tinggi, Maumi kembar. Kalau suntik injeksi apa? Injeksi itu banyak. Injeksi apa? Yang dimasukin apa, teman-teman? Injeksi itu kan nama aktivitas, injeksi kan banyak, injek vitamin ya, injek macam-macam ya. Sholat kalau vitamin jangan ya. Oke. Sering kentut lagi sholat gimana dari pasaman? Jauh benar dari pasaman masuk ke siko. Kalau kentut saat sholat itu tentu batal. Kalau ditahan kentutnya makruh. Sholatnya sah, kalau dibuang batal ya. Ambil wudhu lagi, siap pasaman. Jangan jauh-jauh mana main, jauh mana ke pasaman. Ustazah, anak saya usia 18 sudah meninggal tapi belum akikah. Betulkah kelak almarhum tidak mengenal kami? Tak betul teman-teman. Akikah itu sudah wajib, akikah itu sunnah. Ya. Ustazah cantik, wah ngeri ya. Ustazah cantik, iya ada apa? Oke, apa tadi katanya? Lupa aku kan karena pakai cantik apa tadi? Vitamin, suntik vitamin jangan Ramadan. Nanti dia jadi syubhat teman-teman. Susah aku kalau udah dibilang sudah cantik, lupa aku bertanya. Oke guys, ya. Ustazah, apakah iya Mbak Eli? Cemana lah ini? Ustazah, apakah sholat sunnah lebih baik pakai doa iftitah atau tidak? Iftitah itu sunnah guys. Iftitah itu sunnah. Halo Mbak Rati, Mama Ajo Putra, Mbak Ati Komala. Jadi iftitah itu, halo Mbak Ati. Iftitah itu semua jenis sholat sunnah. Dia tak wajib ya. Siap Mbak Tian, langsung deh tok ya. Oke, semoga bermanfaat ya Mbak. Oh, Ustazah tolong bahas janda nggak nikah lagi. Nggak apa-apa. Halo Mbak Kartina, kenapa? Selagi dia tidak terjebak kepada kemaksiatan, maka dia tidak nikah nggak apa-apa. Orang wajib nikah kalau dia terjebak dalam nikah tuh hukumnya banyak guys. Satu, ya aku jelaskan hukum nikah. Ayo kumpul yang mau tahu tentang nikah ya. Satu, nikah itu menjadi wajib. Kalau tidak menikah, dia akan terjebak ke dalam kemaksiatan.
Wah, kalau nggak nikah maka dia nanti zina. Wajib, dan dia sudah punya rezeki untuk menikah. Jadi dia wajib nikah. Yang kedua, ada namanya sunnah menikah. Ya, orang ini nggak nikah nggak apa-apa, tapi sunnah. Ketika dia sudah punya kemapanan dan kemampuan, tapi kalau tidak menikah, dia tidak terjebak ke dalam kemaksiatan, maka dia sunnah saja. Yang ketiga adalah menikah bisa menjadi mubah. Mubah itu ya biasa, dia boleh nikah, boleh enggak, yang penting dia tidak terjebak dalam zina. Yang keempat, nikah itu makruh. Kapan? Saat dia sudah tak mampu menahan nafsunya, tapi tak mampu secara ekonomi. Laki-laki yang belum bekerja makruh menikah, karena dia harus menafkahi istrinya. Jadi jangan asal nikah gitu ya. Maka kalau laki-laki yang tidak mampu menahan nafsunya dan dia belum bekerja, dianjurkan berpuasa, olahraga dan jungkil balik untuk menahan nafsunya. Ya. Kemudian yang kelima, haram menikah. Kapan haram menikah? Saat dia punya sakit seperti impoten dan seterusnya. Oke, gitu guys. Udah tahu kan? Gitu ya. Ustazah ngupil dan memasukkan ke rongga telinga karena gatal batal puasa. Tidak, batal tuh kalau diteteskan sesuatu ke dalam. Cus, sampai dia ke pangkalnya. Maka dia batal. Jadi harus nikah lagi ya Ustadz? Ya enggak. Enggak kalau dia enggak terjebak ke dalam kemaksiatan. Iya Mbak Iva. Siap Mbak Lusti. Thank you Mbak Lusti ya. Udah sampai ya. Siap. Anak, oke. Bekam tidak masalah ya. Kalau berwudu berkumul batal enggak? Selagi tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan enggak ada masalah ya. Woi, ketika seorang suami minta pisah, apakah itu dinamakan dengan talak? Benar sekali ya. Kalau suami minta pisah itu sudah talak ya. Apakah meninggal tabrakan? Tidak diterima? Diterima teman-teman ya. Kalau mencoba makanan dilepeh, itu gimana ya? Tidak apa-apa, asal tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Saya dilarang share foto di di medsos atau sosmed. Karena nanti banyak laki-laki yang lihat. Siapa yang ngelarang? Selagi teman-teman nutup aurat, maka tidak ada masalah foto itu. Kecuali teman-teman buka aurat, berfoto, seksi, keluarkan lidah, jungkil balik, itu baru tidak boleh. Lah kan nanti banyak yang lihat kalau kamu share foto kan tutup aurat. Tapi kan tetap aja banyak masa mata memandang lah. Kalau kita ke mall juga banyak mata memandang dan itu kita tutup aurat juga. Ya. Tapi lebih baik ya. Ini masih ada juga nih yang joget-joget di TikToknya nih. Kalau masih ada ya nggak boleh lagi teman-teman ya. Yang joget-joget di TikTok, itu jangan lagi kan udah belajar ya kan. Oke. Masih ada. Nangi angkat kaki sebelah, pegang telinga sendiri yang masih joget-joget di TikTok. Ustazah, anak saya akikahnya kurang 1, nanti ditambah lagi aja. Oke. Nah, kalau suami minta pisah, lalu kemudian cuman kita berdua yang mendengar, apakah jatuh talak? Imam Syafi'i bilang jatuh. Dan imam lain bilang jatuh kalau perempuan itu menceritakan dengan orang lain 2 orang. Maka orang yang diceritakan itu menjadi saksi. Ya. Kalau bayar zakat emas seberat 80 gram berapa? 85 gram. Ya, diuangkan aja, keluarkan 2,5%-nya. Kalau senam boleh nggak Ustazah? Kalau disenam di sesama perempuan boleh ya. Tapi kalau dicampur tempat dengan laki-laki nggak boleh ya. Kalau taraweh pakai waterproof nggak boleh. Ya, pakai apa namanya itu? Aduh, aku alat makeup ini kurang tahu aku guys. Pakai foundation, kan ya. Pakai foundation yang waterproof boleh sih, tapi ambil wudhu dulu, baru pakai foundationnya, ya. Kalau teman-teman ngambil wudhu saat teman-teman pakai make up yang waterproof, nanti wudhunya tidak sah karena tidak masuk ke dalam kulit. Lip sync di TikTok, aku aja baru tahu kemarin arti lip sync. Ternyata yang nyanyi bukan kita, tapi kita bergaya-gaya aja menyanyi ya. Ya lip syncnya lagu-lagu yang oke lah ya. Jangan
Bila Israel datang memanggil, jangan ya lip-syncnya ya. Lagu yang ya solawat apalah ya. Jangan lagu yang aneh-aneh ya. Oke, tak bisa hidup tanpamu, ku mati tanpa kau. Wah, itu jangan ya. Oke. Oke, apakah zakat emas? Zakat emas, mana lah emas tadi ya? Yang kita simpan itu berlaku setiap tahunnya. Ya, kalau dia zakat perhiasan, keluarkan sekali seumur hidup aja zakatnya. Kalau dia logam mulia, maka setiap tahun harus dikeluarkan. Bilang tuh Ustazah lawak, lawak. Macam mana ini? Ustazah, kalau zakat profesi langsung diberikan ke anak yatim atau duafa. Zakat nggak boleh ke anak yatim, Besti ya. Zakat itu hanya boleh ke bom-bom. Oh bukan, salah. Zakat itu hanya boleh ke fakir atau miskin ya. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Oke. Oke, maaf ya. Bagaimana kalau suami sakit seperti sakit apa ya? Sakit apa ya? Aduh, ini nggak boleh disebut nih di TikToknya. Suami sakit lah, nggak bisa melayani, tak bisa dinafkahi ya. Kemudian perempuan itu dia ingin dinafkahi secara batin. Nah, itu adalah salah satu asbab dibolehkannya berpisah. Ya, itu dibolehkan ya sesuai syariat kalau mau ya. Ustazah, kalau terawih baca dulu apa pertama ya? Baca ayat pendek, Iftitah, Al-Fatihah, ayat pendek ya teman-teman ya. Ustazah, kalau tahajud 4 rakaat, 2 rakaat salam apa sekaligus 4? Dua-dua aja lebih aman ya teman-teman ya. Oke. Kalau zakat dikasihkan ke saudara kandung tidak jadi masalah ya. Oke, bagus ya. Untuk apakah kita mata minus memakai softline dan air tetesannya saat puasa, itu syubhat teman-teman ya. Itu syubhat. Jadi teman-teman pasang di waktu dan tempat di mana teman-teman tidak berpuasa. Karena masuknya sesuatu ke dalam rongga itu membatalkan. Tapi kalau sampai ke pangkal, kalau cuman sampai ke ujung, kalau cuman ngupil atau beresin korek mata, kemudian korek kuping, itu nggak ada masalah. Ya, kasih senyum dulu guys. Ngantuk nggak teman-teman ya? Bahas zakat mal Ustazah, ya Allah. Tadi aku tentang zakat mal loh, ininya guys, ceramahnya jam 10.30. Ya, 10.30 juga tadi ya. Teman-teman yang baru mampir, klik deh foto yang ada di atas tuh. Klik follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku sering guys ceramah tentang zakat, nanti lihat di channel ya malam ya. Di channel YouTube-nya aku ya. Nanti aku tampilkan yang tadi ya ke sebelah ya. Riba dibahas. Riba itu adalah segala hutang piutang yang pakai denda. Satu. Yang kedua adalah, thank you senyumannya. Yang kedua adalah segala hutang piutang yang kalau kita nggak bayar, barang kita ditarik dan uang yang udah kita serahkan tidak dikembalikan. Nah itu ya. Oke. Saya suka sering melihat mendengar ceramah ustazah sambil aktivitas. Boleh, nggak ada masalah. Sambil masak boleh, sambil baring boleh. Ini semuanya sambil baring pakai daster kok, ya kan? It's okay ya. Oke. Nggak ngantuk saya dengar kajian ustazah. Siap, nggak ngantuk ya. Oke. Berarti ini udah bangun ya, Masya Allah. Kalau emasnya lebih dari 85 gram, zakatnya tetap 2,5%. Betul, 2,5% ya. Inhaler enggak, jangan ya, karena dia ada cairan, endingnya adalah gas ya. Oke. Saham keluar zakat enggak? Saham itu termasuk ke dalam zakat tabungan. Di atas 85 gram emas, misalnya 100 juta nih, maka modal saham tuh keluarkan zakatnya setiap tahun. Kalau tetap di atas 85 gram emas, 2,5%. Nah nanti dividen yield dan capital gain-nya itu dihitung selagi di atas 6,8 juta wajib zakat ya. Suami sakit, iya, tidak bisa memberi nafkah lahir batin. Gimana? Kalau ibu ikhlas tentu nggak jadi masalah ya. Oh, tadi kita bahas kredit emas ya waktu kita kajian tadi ya teman-teman ya. Coba teman-teman follow kanal aku yang di atas itu, klik follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Sehingga teman-teman untuk kredit emas itu ada, nanti aku tampilkan malam ya di channel aku ya. Di situ jelas di channel YouTube-nya aku
nanti aku jelaskan tentang kredit emas ya. Itu udah lengkap teman-teman. Yang tadi siang loh kita kajian tadi siang. Kredit emas itu nggak ada masalah ya, selagi telat nggak kena denda, dan kalau kita nggak sanggup membayarnya, itu nanti emas seharga yang udah kita bayar tetap menjadi hak kita, atau uang yang udah kita bayar itu dikembalikan kepada kita. Tapi kalau kita kredit emas, kalau telat dia kasih kita denda, lalu kemudian kita nggak sanggup bayar, maka uang kita nggak dikembalikan, emasnya nggak dikasih, itu yang nggak boleh. Ya, mengeluarkan zakat tidak ada ijab kabulnya kecuali zakat fitrah. Bu, ini uang zakatku cukup, ya. Atau ini ada rezeki sedikit, itu boleh, ya. Sehat ya. Aku teman SD Ustazah, namaku Ermi, ingatkan Ustazah. Ermi, oh Ermi, siap. Lu panggil gue Ustazah. Iya. Ada teman SD ku guys. Siap, Ermi. Di mana posisi sekarang kah? Sari ya panggilan lainnya ya. Iya deh, Mbak. Guys, ada teman SD guys. Aku pulang ya guys. Oke, teman-teman ya. Ada teman SD guys. Jangan bilang-bilang aku waktu SD ya. Diam-diam aja Ermi ya. Oke, teman-teman boleh subscribe channelku di belakang ya, di sebelah ya. Oke. Astagfirullahaladzim, kita suka makan kerupuk kuah. Oke, siap ya. Ustazah, kalau kredit emas ada untung, nggak masalah. Untung itu adalah bagian dari ini guys, bagian dari ujroh upah karena dia udah bantu kita, ya, gitu ya. Siap Mbak Syarudin, udah keburu ya, ketimpa ya. Oke, aku teman SMA Azan, lu ada aja Mbak Vanessa. Ketawa Ustazah, oke. Nostalgia, udah kemana lagi tuh Ermi tuh udah nggak nampak lagi typingnya. Cemana mau reunian ini macam rudal Hamas komentarnya. Mi, lu di mana Mi? Lu komen Mi. Ustazah, ketua wirid dapat zakat jika pengurus mengurusi anggota untuk baca Quran pegang uang zakat. Iya. Oh, kalau dia pegang uang zakat dia dapat zakat karena dia udah adalah amil zakat ya. Halo Mbak Oma. Iya. Mana dia tadi? Nggak ada lagi temanku, entah kemana-mana gitu ya. Nggak bisa lagi terbaca, Ermi. Mi. Oke, Ustazah, aduh gimana ya? Cepet banget nih guys, teman-teman ngetiknya kayak rudal Hamas. Ustazah, kredit rumah gimana? Karena terdesak agar tidak ada kesalahpahaman sama mertua. Nggak bisa teman-teman. Tapi kalau udah terlanjur kredit, maka teman-teman lakukan usahakan tidak telat membayar, karena kalau telat semakin banyak nanti kreditnya, dendanya. Kalau udah lunas jangan diulang lagi ya. Zakat fitrah, aku serahkan zakat fitrah atas nama diriku Nelaluki binti Fulan, fardu atasku karena Allah. Nanti dia terima. Aku terima zakatnya Nelaluki binti Fulan, bukan kayak ijab kabul nikah, bukan. Makanya itu zakat ya, gitu ya. Mirip-mirip lah. Oke, kalau baca ngaji pakai huruf Latin bisa nggak? Aku nggak. Halo Mbak Pejuang, aku nggak nyaranin teman-teman ya. Jadi baca Quran sampai bisa itu hukumnya wajib. Nanti kalau udah bisa bacanya jadi sunnah. Jadi yang bisa baca Quran, yang belum bisa baca Quran belajar ya sampai bisa. Ya itu kan aku sering spill Quran Latin kan di keranjang aku. Teman-teman coba baca Arabnya, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Sampai teman-teman nanti mampu untuk melakukannya setiap hari ya. Setengah jam aja satu hari nanti bisa baca Quran ya. Ustazah ini dokter juga? Enggak, aku enggak dokter guys, aku dokter. S1 aku jurusan Usuluddin, S2 aku jurusan Usuluddin, S3 aku jurusan syariah teman-teman ya. Jadi bukan dokter kesehatan, tapi dokter syariah ya. Ustazah, penghasilan 10 juta per bulan bayar zakat enggak? Iya dong, 2,5%, 250.000 teman-teman ya. Halo Mbak Virgo, Mbak Rosita. Zat dalam berpuasa, oke. Infak dan oke. Seru ya teman reunian teman SD, tapi tak mana-mana lagi temanku ini. Ketikannya macam apa? Oke, Mbak Susi ya. Ustazah, kalau ini nih ya mencari teman SD di komentar kita ini kayak mirip mencari kawan di padang mahsyar nih guys. Nggak jumpa lagi guys.
Tuh makanya guys, aku kadang-kadang berpikir ya guys, habis tutup live tuh aku berpikir, ya Allah, membaca, halo Mbak Pejuang, membaca komentar kawan-kawan ini susah banget gitu ya. Maksudnya kayak rudal Hamas. Kayak mana ya kalau aku punya salah dengan orang dan harus mempertanggungjawabkan kesalahanku, terus aku mencarinya di padang mahsyar, bergabung semua umat Nabi Muhammad, umat Nabi Daud, umat Nabi Isa bergabung. Cuma lah mau nampak mencari kawan di pasar aja pening kepala kita kan. Apalagi mencari kawan di padang mahsyar ya Allah. Makanya kurang-kurangi bikin salah sama orang ya guys. Kita betul-betul mencari guys. Mencari orang itu di padang mahsyar. Kemana tuh mencarinya? Enggak mungkin ya kita make ini ya. Make quote on quote. Wih sampai paham kumpul semua. Mana yang aku punya salah kan udah kayak gitu kan. Oke sudah 4 kali sehari nonton saja. Aku baru 3 kali nih. Iya ya 4 kali ya. Ustazah nisab zakat emas tuh berapa? Iya 85 gram emas ya. Kalau udah 85 gram emas wajib zakat 2,5% ya. Ustazah umurnya berapa nih? Seumuran kita Mbak Pejuang. Seumuran kita, iya kan? Nah, sama guys, anggap kita semua seumuran ya. Kan sering dibilang tuh oleh netizennya aku, kalau di kanal rumah aku ini masuk kanal ini, room ini nenek-nenek, keluar langsung jadi ABG. Nggak masuk-masuk nenek-nenek lagi, keluar ABG lagi. Kalau masuk terus ABG lagi. Kalau libur seminggu nenek-nenek lagi ya. Jadi kayak gitulah ya. Jadi pas keluar tuh kita seumuran, tutup live kita seumuran ya. Tapi kalau libur nenek-nenek lagi ya. Yang nenek-nenek yang udah lama libur salam kenal ya Nek. Iya. Oke, face-nya kayak anak SMA gitu kan. Oke. Oke, Ustazah sholat tarawih di rumah nggak apa-apa. Cuman kalau sholat tarawih di rumah, teman-teman cukup dua ya. Jadi potong aja jadi dua ya. Dua ya. Halo Mbak Toko Jamu, sengaja aku sholat tarawih 2 rakaat sunat atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat sunat tarawih 2 rakaat sunat atasku karena Allah dan seterusnya. Ya gitu ya. Apakah zakat emas tiap tahun dibayar? Kalau zakatnya logam mulia tiap tahun. Kalau zakatnya perhiasan sekali seumur hidup saja. Oke, iya. Yang hadirlah terus ABG terus ya. Bahkan kalau ada terus jadi anak-anak ya. Tarawih 4 rakaat nggak boleh. Tarawih itu halo Mbak Salf ya. Tarawih itu minimal 8 rakaat. Dua ya. Zah nggak gantung, enggak, nengok teman-teman cem ini nggak ngantuk, aku semangat banget ngetiknya. Untuk menjauhi seseorang, apakah memutus silaturahmi? Jawabannya tidak. Kita boleh menjauhi seseorang yang mendatangkan mudarat bagi kita. Misalnya kalau kita ketemu sama dia, kita asik bergosip aja kan, dia profesor, doktor di bidang gosip. Jadi pas kita dekat dia, kita ngosip aja. Itu satu. Yang kedua adalah dia orang-orang yang suka ngeluh aja terus gitu ya. Atau dia suka menggibah, atau dia suka nyakitin kita, toksik ya, dia menghina kita. Kita jangan dekat-dekat lagi guys ya. Silahkan jaga jarak, tapi jangan putuskan silaturahmi. Kalau ketemu tetap mengganggu aja, tapi jangan dekat-dekat kali sama dia ya. Kita tak boleh terlalu dekat dengan orang fasik, itu namanya orang fasik ya. Kalau orang fasik itu dia menular ke kita. Oke. Nah, oke. Oke, oke, harus dekat Ustazah, Masya Allah. Aku di Pekanbaru, Zah. Oh, Ermi, jauh tinggal ya. Aku di ini sekarang, di Soekarno-Hatta. Ya, sholat tarawih bisa langsung 4 rakaat nggak bisa 4 4. Cuman kalau dia 4 rakaat 1 2 3 4 itu pakai ayat pendek keempat-empatnya ya. Nah nanti rakaat 1 langsung tegak, rakaat kedua langsung tegak, rakaat ketiga langsung tegak, rakaat keempat baru tahiyat akhir ya. Baru tahiyat akhir ya teman-teman ya. Tahiyat akhir ya. Kayak gitu ya. Mbak Virgo, aku di Madiun. Kamu nanya, mau bolu pisang Zah? Oke ya, paket. Oke, thank you Mbak Yuda udah diterima ya parfum dan bukunya, Masya Allah ya. Oke, halo Mbak Alia. Ustazah
Kalau nyicip masakan rasanya gimana hukumnya? Boleh, tapi asal tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Ujub sama ria itu beda. Kalau ujub adalah menyombongkan ibadah kita. Aku, kalau nggak terawih 8 rakaat, pusing aku. Kalau orang gosipin aku santai aja kunyo. Tapi kalau aku nggak sholat tuh 8 rakaat, sholat tarawih, pusing aku gitulah orangnya. Nah itu ujub. Nah kalau ria adalah kita berbuat baik tapi pengen dilihat oleh orang. Itu beda ya. Oke. Ustazah, saya beli madu sudah sampai, enak banget madu rambutan. Mantap. Enak kan madunya guys? Madunya enak teman-teman. Enak ya? Berarti ini merasa madu rambutan. Wah ini ciri-ciri yang punya keluhan kebas-kebas kesemutan lutut pinggang tumit sakit. Thank you ya teman-teman, diminum madunya 2 sendok makan sahur, 2 sendok makan berbuka ya. Madu baru sampai sah belum dibuka. Jangan buka, nanti maghrib baru buka guys. Iya. Oke. Apakah sholat duha boleh dikerjakan tiap hari? Boleh teman-teman. Haid berkepanjangan lebih dari 17 hari. Hari ke-15 itu udah teman-teman tidak boleh. Udah boleh sholat, boleh puasa, boleh zakat ya. Hari ke-16 ya. Jadi misalnya haid 15 hari nih. Cus kayak gitu ya, 15 hari. 15 malam itu teman-teman mandilah, iya kan? Mandi ya, mandi. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala ya. Setelah mandi baru besoknya teman-teman boleh sholat, boleh puasa. Nah cuman sholatnya orang yang haid lebih dari 15 hari atau sholatnya orang yang istihadah itu harus azan dulu baru dia boleh melakukan sholat ya. Baru melakukan wudhu. Jadi nggak boleh ada jarak antara wudhu dengan sholat. Kalau yang normal kan boleh ada jarak. Wudhunya jam 11, kemudian sholatnya jam 1 boleh. Tapi kalau untuk istihadah jangan ya. Halo Mbak Riri, teman-teman thank you ya yang sudah nge-give, semoga jadi amal jariah. Dan yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas yang kece badai itu. Kemudian klik ikuti, klik follow dan aktifkan tombol loncengnya. Sekarang aku bukanya minum madu, nggak minum es lagi. Masya Allah, thank you Mbak Toko Jamu. Iya. Enggak, aku di Pekanbaru, Hermi. Aku nggak di Jakarta. Jauh kali kita ke Jakarta. Biar aja orang-orang di Jakarta. Aku di Pekanbaru. Oke, sehat ya teman-teman ya. Kece badai. Iya. Mana kucingnya Ustazah? Liatin kucing itu nggak boleh sekarang di TikTok teman-teman. Tapi dia lagi tidur samping aku tuh. Lihat tipis-tipis lah nanti ya. Siap ya, tidur dia sekarang tidurnya di habis sholat zikir sambil beraktivitas boleh nggak? Boleh ya, asal jangan sambil ingat aku aja. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh ya. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan baring ya. Boleh. Ini. Makmum Ino nih, Mame MZ Ino mau tanya, kalau seseorang, halo Mbak Sabun, Mbak Nyi, thank you ya teman-teman yang udah nge-give, semoga jadi amal jariah ya. Mau tanya nih, kalau seorang istri, oke, sedang menjalin sidang perceraian, oke, tapi sebelum bercerai istri dilamar, mana bisa besti, kan ada masa idah. Ketika turun surat talak itu, akta cerainya, tunggu dulu masa idahnya. Jangan buru-buru, nanti kasihan Mbak Tini itu ya. Jadi begini teman-teman ya. Jadi turun surat dulu 3 bulan, 3 bulan turun surat dulu, habiskan dulu masa idah 3 bulan. Ya jangan langsung menikah. Ya, nah dalam 3 bulan ini jangan-jangan Mbak berubah pikiran. Mbak balik lagi, jangan-jangan Mbak pengen balik lagi ke suaminya Mbak, ya kan? Jadi tunggu 3 bulan dulu, ya, ya kan, baru kemudian lamar ya. Tidak boleh menikah dengan orang lain dalam masa idah, ya. Kalau nikah dengan orang lain dalam masa idah, nanti nikahnya tidak sah, ya. Kalau tidak sah nikahnya gimana? Berzina, ya kan? Mbak Memeu, iya. Kak Cassandra tuh ya, Mbak Tini tuh, tuh ya. Mbak Mei, siap ya. Oke. Isra itu sama nggak dengan duha? Teman-teman, memang sholat Isra ini kurang familiar ya kayaknya ya. Kami di Pekanbaru itu waktu sebelum aku main online ya. Thank you Mbak Bintang ya, Mbak Sabun ya.
Jadi sebelum kami ke online itu saya selalu kampanye itu syuruk. Di tempat teman-teman syuruk sudah familiar kah? Atau belum sama sekali? Jadi syuruk itu adalah sholat 1,5 jam setelah adzan subuh saat matahari belum panas. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah kalau duha tuh lain. Kalau duha matahari itu sudah panas. Ya 7.30 gitu ya kan. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke, siap Oma Dira. Sama-sama Mbak Lydia, thank you. Di mana posisi imam apabila sholat berjemaah sesama perempuan? Oh, kalau itu perbedaan madhab. Ada yang dibilang di belakang, ada yang bilang cukup 1 jengkal aja mundur sebelah kanan, ada yang bilang di pangkal kaki. Wah, itu perbedaan pendapat, teman-teman silahkan aja mau pilih yang mana ya. Kalau punya niat umroh, punya tabungan 80 juta, tabungan belum zakat. Tabungan itu minimal seharga 85 gram emas baru wajib zakat ya. Jadi silahkan berangkat umroh, doain kami di sana. Mbak Yusma siap ya. Apa hukumnya kalau sholat berjamaah saf tidak penuh karena banyak maunya di belakang? Sebenarnya nggak masalah. Yang penting dia rapat. Sambung lagi di belakang boleh, sambung lagi di belakang boleh. Tapi yang penting dia rapat ya, rapat ya teman-teman ya. Oke, amalan tambahan di bulan puasa untuk orang tua yang sudah meninggal banyak teman-teman. Bisa kirim setiap baca Quran, doakan pahala untuk dia. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku gitu ya. Kemudian bisa sholawat dan mendoakan untuk dia, kirimkan Al-Fatihah untuk dia, pergi ziarah ke makamnya ya. Pergi ziarah ke makamnya, setiap habis sholat bacakan Al-Fatihah untuk dia. Nah gitu ya. Nah ziarah itu ambil wudhu, pakai pakaian yang tidak mencolok, lalu kemudian teman-teman ucapkan assalamualaikum ya ahlil kubur ke kuburannya dan doakan ya. Cuman jangan ngajak dia ngobrol, nanti dijawabnya susah kita ya. Doa saja ya. Nah, ciri-ciri taubat yang diterima oleh Allah. Teman-teman boleh tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Aku mau jawab yang mana tadi ya, lupa aku. Oke, ciri-ciri orang yang sudah diterima taubatnya. Lebih tepatnya adalah kalau orang taubatnya diterima, maka hidayah akan masuk. Jadi dia proses taubat dulu baru dapat hidayah. Proses taubat dulu baru dapat hidayah. Aku ulang ya, proses taubat dulu baru dia dapat hidayah. Ya kan? Nah, ciri-ciri orang yang dapat hidayah, satu dia mulai takut berbuat maksiat. Nah, yang tadinya keluar rumah pakai daster bolong, ini udah mulai takut. Takut. Ada nggak ada orang? Kata Ustazah Nela wajib tutup. Wah, langsung dia pakai mukena atau pakai kain kapan, pokoknya tertutup ya. Dia pergi buang sampah. Dia mulai takut gosip. Pokoknya dia mulai takut berbuat maksiat. Yang kedua, dia mulai gemar beribadah. Yang ketiga, dia mulai suka dengan ilmu. Nah, ini teman-teman nih adalah proses perjalanan ingin berubah. Karena kalau teman-teman tidak proses perjalanan ingin berubah, teman-teman nggak akan masuk ke akun aku. Jadi teman-teman, aku pastikan siapapun yang memfollow akun kita ini, itu adalah semuanya satu frekuensi. Ingin lebih baik dan berubah dalam ibadah. Nah, walaupun nanti hidayah itu turunnya masing-masing, setiap orang berbeda-beda. Intinya, dia mulai takut berbuat maksiat, kemudian dia mulai suka dengan ilmu, kemudian yang ketiga, dia mulai memperbanyak kebaikan. Nah, mulai memperbanyak kebaikan, ya kan? Nah, itu ciri-cirinya. Makanya aku punya saran, teman-teman, dijaga pikirannya, penglihatannya, jangan lagi lihat hal-hal yang tidak terlalu urgen. Karena gini guys, ketika kita ngelihat yang nggak penting, tus masuk ke otak. Dengar yang nggak penting, cus masuk ke otak. Ya udah, jadinya kita itu menjadi orang yang random, berantakan. Jadi saran aku, teman-teman follow akun yang mengajak teman-teman kepada kebaikan. Iya, contohnya tuh misalnya teman-teman cuma ngelihat akun orang, maaf ya, orang joget-joget, teman-teman cuma lihat akun lucu-lucu ya, teman-teman cuma lihat akun yang melawak-lawak ya. Nah, itu dihindari guys. Ya, itu dihindari teman-teman ya. Supaya tidak terlalu banyak informasi yang masuk ke sini. Ini kalau banyak yang masuk, teman-teman nggak fokus. Boro-boro mau ngafal Al-Fatihah, boro-boro mau ngafal Al-Baqarah, ya. Nanti nggak fokus, guys. Kalau aku sih gitu, kalau banyak mikirin yang nggak terlalu urgen, aku tuh nggak fokus. Ya makanya aku selalu mengarahkan pikiranku, memikirkan hal-hal yang penting dan mengabaikan apa yang tidak penting. Energi jadi enak, kita selamat,
enak, happy gitu loh ya. Oke, begitu ya. Mbak Nidia ya mulai filter. Oke, berapa jumlah rakaat sholat taraweh? Ya, 8 dan 20. Apakah umrah di bulan Ramadan sama dengan haji? Benar sekali. Ada dalil umrah di bulan Ramadan faka'annama hajjan. Sama dengan satu kali haji. Ya, ya. Aku, oke. Ustazah semoga bisa ketemu langsung. Oh ya, nanti aku di Dumai ngisi acara ya. Jam 10 kalau nggak salah aku ya. Zah, gimana puasa jika orang lost control emosi atau dia mengamuk tidak batal. Cuman mengamuknya itu berdosa, puasanya sah. Boleh nggak? Ntar ya. Boleh nggak lagi haid baca Quran di HP atau yang ada terjemahan? Ya, oke. Ya, keputihan boleh puasa nggak? Boleh. Haid yang tidak boleh puasa. Ya, kalau seandainya sedang dengerin kajian online, kemudian meninggal, apakah itu termasuk jihad? Betul sekali. Asal dilakukan kewajiban yang lain, sholatnya jangan lupa, zakatnya jangan lupa, puasa Ramadan jangan lupa, meninggal syahid karena sedang menuntut ilmu ya. Oke, siang Mbak Eli, Mbak Nur. Kalau terawih sendiri lebih baik 2 atau 4? Dua-duanya baik, tergantung teman-teman. Kalau teman-teman suka lupa rakaat, bagusnya 2-2 aja. Kalau teman-teman tidak suka lupa rakaat, bolehlah 4-4 ya. Haji tanpa suami nggak ada masalah selagi ada perempuan. Karena perempuan itu juga bagian dari mahram. Jadi mahram itu kan ada 4 guys. Pertama adalah mahram karena ikatan pernikahan, itulah suami. Kedua mahram karena nasab, itulah orang tua kita, bapak kita, abang kita. Yang ketiga adalah mahram karena sesusuan ya. Itulah orang yang pernah sesusuan dengan kita. Thank you Pak Haris. Kemudian yang keempat adalah mahram karena jenis kelamin. Jadi selagi di pesawat itu campur perempuan banyak, perempuan itu adalah mahram kita. Di kitab apa Nabi tanya ke sahabat tentang 20 rakaat sahabat taraweh? Maksudnya gimana? Di kitab apa? Ustazah boleh mendoa di kitab apa? Ustazah bolehkah mendoakan orang yang sudah berbuat jahat sama kita? Semoga dalam sholat agar mendapat balasan. Oke, saya jawab ya. Teman-teman, teman-teman melakukan, teman-teman mendoakan orang yang jahat agar dia mendapat balasan dari perbuatannya. Saya jawab tidak perlu. Tidak perlu mendoakan orang yang jelek-jelek. Tidak usah doakan itu, dia tetap akan dapat balasan. Tidak capek-capek aja berdoa itu, dia tetap akan dapat balasan. Tenang aja. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik akan kembali kepada kita. Kalau kita berbuat jahat akan kembali kepada kita. Maksud saya, tidak usah capek-capek mendoakan orang zalim. Cukup doakan agar dia ngerti aja gimana yang benar, gimana yang salah. Nanti biar Allah yang membalasnya. Itu sudah pasti. Itu sudah pastilah. Ya, jadi tanpa perlu didoakan, dia tetap akan dapat. Teman-teman doakan yang lain aja lah. Doain anak soleh, doain cepat nangkap ilmu, doain punya hati yang bagus, doain supaya bisa lebih menghargai orang, doain supaya bisa mendapatkan kebaikan dari sisi manapun. Ya repot kita doain orang itu, oke ya. Kalau sudah wudhu bersentuhan dengan suami, batal atau tidak? Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Malik bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau ikut madhab yang mana. Oke, Mbak, iya. Kalau hamil muda, boleh nggak puasa setengah hari? Nggak usah puasa aja. Daripada setengah hari juga nggak bisa, tetap gantinya 1, lebih baik nggak dari awal. Kalau teman-teman nggak sanggup ya. Kalau kita lagi di luar pas sholat jemaah tidak ada perempuan, boleh nggak dok? Oh, nggak bisa. Jadi sholat berjemaah itu ada imam laki-laki, ada makmum perempuan, ada makmum laki-laki, kita sendiri perempuan nggak boleh ya. Atau la sholatal fardi fima waro as-sof. Juga tidak boleh sholat sendiri di belakang sof. Ada imam,
Ada makmum laki-laki, kemudian ada makmum perempuan. Makmum perempuannya rame, ya. Dari sudut mentok ke sudut, gitu ya. Dari sudut mentok ke sudut. Wah, kita sendiri di belakang, gak bisa. Jangan mulai sholat kalau sendiri di belakang. La sholat al-fardi fima waro as-sof. Tidak ada sholat sendiri di belakang sof. Terus gimana caranya? Boleh tunggu saja orang lain. Kalau nggak bisa teman-teman nyelip di ujung. Kalau nyelip, kalau BB-nya 80 kilo nggak bisa, sempit. Ya. Atau cara yang ketiga adalah tunggu orang selesai sholat dulu. Kalau udah selesai sholat, teman-teman pergi ke ujung. Jangan-jangan ada orang yang masbuk. Yang terlambat, teman-teman pukul dia 3 kali. Cus, cus, cus. Lalu teman-teman ambil posisi di belakang dia. Lalu teman-teman berimam kepada dia. Ya, ya. eh ya berimam kepada dia, ya, gitu ya. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Ustazah Nela, saya sudah kesekian kalinya ikut live, tapi nggak direspon. Saya pesan madu dan buku doa. Tinggal di check out aja di keranjang kuning, tinggal dibeli aja seperti teman-teman kita beli, Mbak. Coba Mbak bertahan, nanti jam 9 kita buka keranjang kuning, Mbak beli ya. Karena untuk belanja tidak ngomongnya ke aku, belinya langsung di keranjang kuning ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, Zah tadi dikatakan dosa jika mengamuk, tapi itu dipacu karena perbuatan salah yang selalu diulang-ulang. Sama. Kemarahan orang ya tidak bisa melepaskan dosa kalau kita juga marah. Ya, aku jawab begini. Gini. Wah, kok kau marah-marah? Aku marah-marah kan karena dia marah. Marah-marahnya kita itu tetap dapat dosa, guys. Ya, maaf. Suami tidak menafkahi. Kita tidak melayani karena dia tidak menafkahi. Kita tidak melayani, kita tetap berdosa. Kan gitu, guys. Kita tetap berdosa, teman-teman. Makanya tadi aku ketika masih kita menjadi istrinya dia, tetap harus dilayani. Wah, enggak usah aja, karena dia kayak gitu aku nggak mau ngelayanin, tetap berdosa. Makanya dalam Islam itu ada bab talak. Jika rumah tangga itu, nikah itu adalah ibadah. Jika rumah tangga itu sudah tidak bisa membawa ibadah, yang ada suami nggak jalanin kewajiban, kita juga nggak mau melayani, yang terjadi baku hantam, hina menghina, maka ada pilihan talak. Dalam agama Islam, sama dengan kita ngamuk saat orang itu nyebelin. Nyebelinnya dia berdosa. Kita ngamuk juga berdosa. Kesalahan orang tidak lantas membuat kesalahan kita dimaafkan. Karena la yadhiratun witra ukhra. Kita nggak nanggung dosa dan pahala orang. Al-aslu fil af'al muqayyid bihukmi syar'i. Setiap perbuatan kita terikat dengan hukum syariat kita. Bukan kita terikat dengan perbuatan orang. Tidak. Perbuatan kita terikat dengan diri kita. Oke, Zah masih ada madu? Ada, nanti jam 9 aku munculkan madunya ya. Harganya masih murah. Oke. Paham ya teman-teman ya? Oke. Jadi meski kita kesal tetap harus melayani. Hukum Islam seperti itu. Makanya dalam agama Islam ada yang namanya bab talak. Iya kan? Gitu loh maksudnya, ya. Oke. Muntah kalau nggak sengaja nggak boleh, nggak batal, Mbak. Kalau batal tuh kalau sengaja. Kalau suami nggak sholat, ya aja. Pada akhirnya kalau kita udah mengajak dia sholat, dia nggak mau, itu urusan dia dengan Allah. Kita nggak berdosa lagi. Oke? Hehe. Zah, gimana 2 rakaat aja masih suka lupa rakaat? Tuh, terlalu banyak yang difikirkan. Cemprofesor. Ya kan? Kalau lupa juga rakaatnya, walaupun cuma 2 rakaat, saya nggak nyaranin jadi 1 rakaat ya. Ya tetap 2 rakaat, teman-teman. Ini sujud sahwi. Iya kan, setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud, cus, subhanallah la yanamu wa la yasu, duduk lagi, sujud lagi, cus, subhanallah la yanamu wa la yasu, duduk, salam kanan, salam kiri ya. Oke, gitu ya guys. Iya. Bagi resep glowing, rajin dicuci aja mukanya ya teman-teman ya. Apa ya resepnya ya? Oke, ada aja pertanyaannya ya. Siap, Ustazah, apalagi? Bagaimana ngejar pahala Ramadan di saat masih halangan? Wow, banyak yang bisa kita lakukan, guys. Ya, 1, kita bisa baca Quran yang ada terjemahan. 2, bisa ingat kekurangan diri. Bisa sholawat.
bisa sedekah, ya kan? Bisa berzikir, ya kan? Ah, bisa majelis taklim, ya kan? Gitu guys. Ya. Kalau suami marah saya diusir gimana? Itu jatuh talak, Mbak. Namanya talak kinayah, Mbak. Ya, talak kinayah. Aku antarkan kau ke rumah orang tuamu. Aku ndak mau lagi sama kau. Pergi kau situ. You, me, and. Kita masing-masing aja lah. Kau uruslah surat cerai sana. Itu jatuh talak. Talak kinayah. Wahai para suami-suami. Pak Jak, dengerin Pak Jak. Ya, para suami-suami jangan suka ngomong kayak gitu sama istri. Jadi suami itu yang gentleman lah, ya. Jadi jangan dikit-dikit ngusir perempuan. Waduh, perempuan diusir, cemen. Jangan ya. Antum yang keluar rumah. Kalau nggak suka antum yang keluar rumah. Ya, jangan istrinya yang diusir. Kalau antum yang keluar rumah nggak jatuh talak. Lah kalau antum yang ngusir orang, jatuh talak. Ya kan gimana kalau antum udah lakukan 3 kali, nanti istrinya antum itu harus nikah dulu dengan orang lain baru bisa balik ke antum. Nah ikhlas enggak gitu ya. Jadi eh, gitulah ya. Cuma masalahnya di kanal kita ini banyaknya perempuan teman-teman, laki-laki cuma 10%. Jadi 7%. Udah naik kemarin laki-laki ke 11%. Ya, 11% ya. Jadi payah kita ya mau menceramah, mau nginin laki-laki karena dia nggak ada juga dia gitu ya teman-teman ya. Oke, Umi, kalau diusir betul sekali itu talak ya. Talak 1 tapi boleh rujuk dalam 3 bulan ya. Nah ya, jadi nanti talak 2 juga boleh rujuk dalam 3 bulan ya. Talak 3 laki-laki harus perempuan harus nikah dulu dengan orang lain ya. Tapi aku yakin, udah buat VT Mbak Nidia, udah ada di VT aku. VT aku tuh udah hampir 2000 guys. Udah ada di VT ya. Gitu ya. Oke. Kalau nggak sholat taraweh, tapi sholat tahajud, boleh nggak? Boleh, teman-teman, nggak ada masalah. Kelebihan rokaat, sujud sahwi juga, benar sekali. Betul Mbak Umi Siti. Sholat di luar rumah bagi wanita yang keputihan gak ada masalah. Tinggal dia istinja, dia cebo, buka celana dalamnya, dia sholat gak pakai celana gak apa-apa. Tapi kalau dia pakai panty liner, maka dia boleh buang panty linernya, kemudian dia ganti, dia kemudian sholat ya. Saya ini sekarang bukan hanya suka lupa rakaat, tapi kalau baca surah pelan-pelan malah lupa. Kalau cepat nggak lupa. Cepat nggak ada masalah, yang penting jelas panjang pendeknya, ya. Oke, oke. Zakat fitrah ke saudara boleh ya teman-teman ya, selagi dia fakir miskin ya. Oke bagus. Kalau nifas darah selesai sebelum 40 hari, apakah wajib bersuci? Benar. Kalau haid itu kan rata-rata 7 hari. Kalau selesai 3 hari bersuci. Nifas juga gitu. Jangan tunggu 40 hari. Intinya sampai dia berubah jadi cairan putih. Maka berarti dia udah boleh sholat. Walaupun cuma 3 minggu nggak sampai 40 hari. Ya teman-teman ya. Gitu. Tingkatkan pembahasannya Ustazah. Aku pengen ningkatin pembahasannya Mbak Humairah. Tapi teman-teman kita balik lagi ke tanya yang itu. Ya teman-teman ya. Oke. Selesai sholat zuhur, pas doa kita menangis. Batal nggak? Menangis itu walaupun dalam sholat dan sebelum sholat tetap tidak batal. Ya, dalam sholat dan di luar sholat itu tidak membatalkan sholat. Ya. Kalau suami tidak menafkahi lahir dan batin selama 3 bulan berturut-turut, kalau seandainya istri tidak ridho, maka istri boleh menjatuhkan yang namanya khulu, tapi harus pergi ke pengadilan. Ya, harus pergi ke pengadilan ya. Oke. Bolehkah berganti nazar? Nggak boleh. Makanya nazar itu kan bagian dari hutang. Makanya teman-teman kalau bernazar, nazarlah yang kira-kira teman-teman sanggup. Ya Allah, kalau aku lulus PNS, aku nanti puasa Senin Kamis 2 kali aja ya.
Gitu. Jangan, ya Allah, kalau aku lulus PNS, nanti aku akan puasa Senin dan Kamis seumur hidup, langsung meninggal nanti ya. Jadi ada temanku yang nazar gini, ya Allah, aku berlahir anak perempuan, nanti aku puasa 100 hari berturut-turut gitu. La haula wala quwata. Baru 30 hari diimpus masuk rumah sakit. Kenapa kau masuk rumah sakit? Tumben aku nazar 100 kali Nel. Hampir sudah meninggoy nanti ya. Jadi teman-teman hati-hati kalau bernazar. Sama dengan berhutang. Hutang itu kan yang kita mampu bayar. Ya kan, kalau kita nggak mampu bayar, kita nggak usah berhutang. Ya, ya sama-sama Mbak Miss gitu. Nungguin ibu di rumah atau sholat tarawih di masjid. Kalau ibu tidak ada yang menggantikan, lebih baik ibu di rumah, nanti tarawihnya di rumah ya. Apakah nikah siri itu sah? Sah banget. Selagi terpenuhi rukunnya. Ada wali, ada laki-laki dan perempuannya, ada saksi, ada mas kawin, ada mahar. Sah guys, sah saja guys. Nah, sekarang ada kasus sekarang seperti ini ya. Sekitar 6 bulan yang lalu, temanku itu dia talak dengan suaminya. Lalu dia setelah talak habislah masa idahnya. Habis masa idahnya, lalu dia rujuk dengan nikah ulang pakai siri. Coba teman-teman dengar ya. Dia udah talak, turun nih akta cerai nih, ya. Lalu kemudian habis masa udahnya, dia kemudian rujuk lagi dengan suaminya pakai siri. Jadi tidak ada surat nikahnya lagi, gitu ya. Pakai siri. Nah sekarang ini kejadian 6 bulan yang lalu, mau teman saya yang perempuan ini mau pisah, itu nggak akan bisa kalau suaminya nggak mau. Maka harus diurus dulu surat, ya, baru nanti dia bisa menggugat. Nah siri itu masalahnya, dia jadi susah untuk bercerai kalau perempuannya yang mau dan istrinya yang tidak mau, ya, dan suaminya tidak mau. Oke, batas sholat taraweh itu adalah adzan subuh. Oke, teman-teman coba denger, ini banyak banget yang nanya puasa pakai inhaler batal nggak? Puasa pakai pakai nebul batal nggak? Kemudian masukkan gas ke mulut, ke hidung batal nggak? Kumur-kumur itu batal nggak? Kemudian masuk congkel telinga batal nggak? Aku jelasin ya. Congkel telinga, congkel hidung, korek kuping, korek hidung itu tidak membatalkan, kumur-kumur tidak membatalkan. Asal tidak ada benda yang masuk ke pangkal tenggorokan. Maka kalau dia masuk dia menjadi batal. Maka kalau kita nebul itu lebih baik jangan puasa aja karena ada gas yang masuk, bezatnya berupa air. Termasuk inhaler hindari ya. Termasuk cabut gigi hindari, nanti masuk itu ke dalam ini ya. Tapi kalau sekedar kumur-kumur, cicipi makanan, kemudian ngupil, kemudian colek telinga, itu nggak ada masalah ya. Tapi kalau inhaler, kemudian nebul, kemudian tetes telinga, itu kemudian cabut gigi, itu dihindari ya teman-teman ya. Oke. Zakat penghasilan boleh nggak buat korban Palestina? Boleh, kan itu fisabilillah ya. Oke ya. Oke, apakah suami memberi nafkah istri dalam bentuk gaji itu adalah nafkah? Betul. Intinya nafkah itu sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan, pakaian, tempat tinggal yang layak, dan kemudian makanan yang layak. Ya, jadi istri jangan dikasih makan doang, ya. Dikasih tempat tinggal yang oke, dan kemudian dikasih pakaian yang oke. Semakin dermawan seorang suami kepada istri, semakin tinggi tingkat keberkahannya. Semakin dia perhitungan dengan istri, semakin rendah tingkat keberkahannya. Kecuali kalau istrinya mubadzir. Maka kalau istrinya mubadzir, suami boleh menahan memberikan uang. Tujuannya bukan tidak ingin menafkahi, tetapi tujuannya adalah untuk menghindari istri dari dosa mubadzir. Oke, tapi kalau istrinya tidak mubadzir, baik-baik aja, kasihlah. Ya, iya kan? Oke. Apa boleh dalam sholat rakaat? Eh, hmm, Zakat mal dibayar lewat online gak ada masalah. It's okay, gak ada masalah. Zakat mal itu dia kan tidak harus ijab kabul ya. Oke, ya.
Misalnya kita bertaubat, menyadari kesalahan kita di masa lalu, apakah tetap mendapat balasan? Tentu tidak. Kalau sudah taubat, ya sudah. Yang dapat balasan itu kalau belum bertaubat, makanya sebelum dibalas, bertaubatlah. Kan gitu ceritanya, guys. Oke, paham ya teman-teman ya? Istri mubadzir itu apa maksudnya? Apa itu mubadzir, guys? Mubadzir itu adalah membeli barang yang tidak kita pakai. Mubazir bukan membeli barang mahal. Barang mahal dipakai nggak mubazir. Tapi kalau kita beli boros, tapi kalau kita beli barang nggak kita pakai itu mubazir. Gede dosanya. Ya. Nah, makanya teman-teman kalau beli barang, teman-teman lihat, ini ku pakai nggak? Bukan sekedar suka, lapar mata. Beli tas sebulan cuman rasa enak. Habis itu beli lagi sebulan rasa enak. Nikmat beli barang tuh cuman seminggu. Selebihnya bosan. Nanti beli lagi mau sampai kapan. Ngaku hidup susah tapi pakaiannya 3 lemari udah tumbang lemari itu macam anemia. Iya kan? Ngaku hidupnya susah tapi keramik-keramik satu kecamatan. Iya kan? Ngaku hidup susah tapi ujung-ujungnya banyak kali hiasan di dinding rumah tuh. Semua ada. Foto SpongeBob, kaligrafi, semua ada ya. Kebun binatang, semua ada lukisan di rumah. Iya kan? Nah, jadi itu mubazir ya teman-teman ya. Nah, jangan ya. Udah ronto itu apanya dibilang nggak ada duit, terus bilang-bilang nggak ada uang, terus rupanya isi lemarinya udah kasihan aku nengok lemarinya guys. Aku kalau ke rumah teman-temanku aku nggak kasihan nengok orangnya guys, lemarinya kasihan aku. Kalau lupa surat di tengah sholat, apa diteruskan atau ganti surat lain? Kalau ayat pendek, ya Mbak Lausa. Kalau ayat pendek, kita kelupaan, ya teman-teman ya, boleh diganti ayat lain, lupa juga boleh ruku langsung, gak ada masalah. Ya Mbak Arfa, kasihan aku lemarinya. Ya, oke. Zakat infak sedekah lebih utama mana? Zakat lah, zakat hukumnya wajib, ya. Oke. Wah, solusi banyak pakaian baru, nggak kepakai gimana? Mau kasih orang takut kepakai. Oh ya gitu, kan ya. Wah kata Ustazah Nela nggak boleh mubazir nih. Aku kasih lah orang ini nih baju nih Udah mau ngasih datang setan. Wah jangan lagi, nanti kalau kau kurus kepakai itu masuk lagi. Iya kan? Mau kasih mukena ke orang, wah jangan lagi, nanti kalau datang nenek kakek tante-tante ke rumah tuh terpakai itu nggak jadi masuk lagi. Teman-teman, kita tidak akan pernah merasa kehilangan kalau kita ngasih barang yang kita pakai. Coba aja, tes aja. Kalau teman-teman ngerasa kehilangan, masuk ke kanal aku lagi. Ya, silakan teman-teman buktikan saja. Ya, wah kata Ustazah Nela baju yang nggak kepake kasih orang, karena udah gemuk nih, udah nggak muat nih baju nih, mau kasih. Nanti kalau ku kurus kepake masuk lagi. Akhirnya yang terjadi dia cuma memfilter barang. Jadi filternya barang tuh guys. Mau dikasihnya orang, tapi nggak jadi-jadi. Ditaruhnya ke kamar sebelah. Sama aja. Iya, guys.